Halo sahabat belajar, jumpa lagi dalam media pembelajaran interaktif SMK Protelan. Dalam video pembelajaran kali ini, sahabat belajar akan mengetahui tentang menata ruang serbaguna atau disebut dengan function room di sebuah housekeeping department. Adapun tujuan pembelajaran yang sahabat belajar peroleh dengan menyaksikan interaktif singkat ini, yaitu sahabat belajar mampu memahami secara detail tentang jenis-jenis dan fungsi ruang serbaguna atau function room, serta proses penataannya sesuai dengan permintaan dan kelengkapannya. Nah sahabat belajar, sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, mohon berkenan sahabat menekan tombol like, komen, dan subscribe, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah sahabat belajar, mungkin sahabat belajar sudah pernah mengenal apa yang dimaksud dengan function room atau ruangan serbaguna. Pada umumnya function room ini disebut dengan ruang rapat. Jadi function room itu merupakan suatu ruangan multifungsi yang digunakan untuk menyelenggarakan rapat, meeting, insentif, pertemuan atau disebut dengan convention, pameran, exhibition, dan penjamuan pada periode dengan tujuan waktu tertentu atau disingkat dengan MICE. Nah, sahabat belajar, keberadaan hotel tidak hanya menjual kamar, tetapi juga menjual ruangan-ruangan serbaguna seperti ini. Berikut akan diulas lebih detail lagi jenis-jenis function room yang sahabat belajar bisa ketahui. Yang pertama ada yang disebut dengan ruang rapat atau disebut dengan meeting room. Jadi ruang rapat yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung kegiatan multimedia, video conference, dan sistem lainnya. Kemudian yang kedua disebut dengan ruang penjamuan atau banquet hall. Ruang yang ditata dengan interior khusus untuk acara jamuan makan bersifat resmi, dilengkapi dengan fasilitas pendukung event. Sedangkan yang terakhir ada ruang konferensi atau convention hall. Ruangan yang dipergunakan untuk mengadakan pertemuan penting, misalnya seminar, diskusi, pertemuan bisnis, dan aktivitas lainnya yang melibatkan banyak orang. Nah, sahabat belajar, demikianlah jenis-jenis function room yang sahabat belajar perlu ketahui. Ada beberapa komponen utama penunjang kegiatan function room. Nah, komponen ini sangat diperlukan ketika kegiatan event berlangsung, sehingga kegiatan event akan terasa lengkap. Nah, kelengkapan ini ada dua, ada yang disebut dengan software, ada yang disebut dengan hardware. Nah, sedangkan hardware ini merupakan kelengkapan PC penunjang suatu kegiatan. Nah, kelengkapan PC ini bisa berupa furniture, ada sound system, ada lighting atau tata lampu, dan atribut lainnya yang merupakan kebutuhan utama dalam proses kegiatan event. Nah, sedangkan software ini merupakan personil yang terlibat dalam proses kegiatan. Nah, personil ini bisa berupa FB staff, housekeeping, engineering, atau staff decoration. Nah, sehingga disebut dengan software atau orang yang terlibat langsung dalam proses persiapan. Nah, sahabat belajar, kita akan ketahui lebih detail lagi tentang layout ruang serbaguna. Umumnya layout ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada U-shape style. Nah, inilah salah satu contoh tampilan U-shape style. Jadi U-shape style itu merupakan bentuk ruangan U-shape style, yaitu sangat populer digunakan untuk penempatan duduk pada peserta atau audien. Jadi berbentuk huruf U, presentasi atau pelatihan dengan kapasitas atau 40 orang.
Berikutnya ada yang disebut dengan conference room. Nah, conference rooms ini bentuk rancangan conference juga dikenal sebagai ballroom board style. Nah, idealnya jumlah peserta 20 dengan agenda kegiatan diskusi menggunakan laptop dan aktivitas mencatat dari materi yang dibagikan. Nah, sehingga pada penataan meja ini dia menggunakan meja yang berbentuk segi 4. Berikutnya ada yang disebut dengan theater style. Nah, bentuk rancangan theater style ini diatur dengan kursi menghadap ke depan tanpa disediakan meja, di mana ada ruangan space pada bagian tengah untuk peserta memasuki tempat duduk mereka. Untuk presentasi dengan jumlah audien yang besar, lebih dari 40-50 peserta, biasanya ruangan ini dipergunakan untuk kegiatan kuliah umum, konferensi, seminar akbar, presentasi sejenis, dan kondisi ideal pada pilihan untuk pelaksanaan event seminar yang akan diselenggarakan. Nah, berikutnya, ini disebut dengan classroom style. Bentuk rancangan classroom style ini tidak berbeda dengan theater style. Hanya pada layoutnya peserta dapat melakukan aktivitas menulis. Model penataan akan lebih memfokuskan pada perhatian peserta, pada presenter dan pembicara dalam durasi yang lama. Classroom style ini untuk kegiatan melibatkan orang seperti penyelenggaraan diskusi publik, seminar, pertemuan yang mengharuskan peserta membawa laptop, dan presentasi yang bersifat informasi. Nah, berikutnya sahabat belajar, yang kelima disebut dengan meeting square. Nah, bentuk rancangan meeting square ini adalah pengaturan ruangan presentasi menggunakan meja sebagai sarana kerja kelompok dengan beberapa penempatan kursi yang disusun mengelilingi meja. Layout meeting square ini idealnya untuk peserta dengan jumlah maksimal 20 peserta dengan materi kegiatan diskusi kelompok atau diskusi internal antar departemen atau antar manajemen. Berikutnya, yang keenam disebut dengan banquet style. Nah, bentuk rancangan banquet style ini sama dengan pengaturan model meeting square, yakni pengaturan ruangan presentasi yang menggunakan meja bundar atau penjamuan dengan beberapa penempatan kursi disusun mengelilingi meja. Nah, kelemahan menggunakan banquet style ini adalah memaksa sebagian peserta harus memutar tempat duduk untuk mendengarkan presenter dalam memberikan arahan atau diskusi kelompok. Penataan model ini tentunya akan menghabiskan space ruangan. Layout banquet style ini idealnya kegiatan presentasi yang mengagendakan kegiatan diskusi kelompok atau group discussion dengan jumlah anggota masing-masing 8 pada satu meja. Berikut hal-hal yang diperhatikan dalam menetapkan sarana prasarana pendukung sebuah event. Nah, sarana prasarana ini harus dipersiapkan oleh petugas sebelum kegiatan berlangsung. Yang pertama, kelengkapan penting seperti lambang negara, bendera, gambar presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua, pencahayaan ruang konferensi. Nah, jadi sahabat belajar harus memastikan tata lampu atau lighting untuk ruangan konferensi memiliki intensitas cahaya yang merata dengan meminimal efek bayangan. Yang ketiga disebut dengan meeting presentation kit. Nah, jadi sarana pendukung ruang konferensi diperlukan untuk membantu kelancaran kegiatan konferensi seperti LCD, proyektor, layar elektrik, plasma, atau video conferencing system. Dan yang berikutnya, tambahan dekorasi jika memungkinkan. Nah, penambahan dekorasi dengan interior landscape, gardening dimungkinkan jika masih ada tersedia space sehingga terbentuk
memiliki warna hijau atau tanaman akan memberikan efek segar pada mata dan tidak jenuh dalam memandang layar proyektor. Dan terakhir, posisi tata meja dan kursi peserta. Hal yang penting harus diperhatikan setelah menentukan ruangan akan dipergunakan adalah penataan meja, kursi peserta atau table setting. Nah, berikut ini adalah salah satu layout yang umum dipergunakan pada kegiatan rapat. Baik sahabat pelajar, demikianlah materi singkat tentang function room. Semoga materi ini memberi manfaat dalam belajar dan menambah wawasan. Nah, apabila video interaktif ini menarik, mohon sahabat menekan like, komen, dan subscribe, dan menekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video berikutnya. Baik sahabat pelajar, sampai jumpa. Salam Wonderful Indonesia.